ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Apa sih makna ibadah yang itu harus ditujukan kepada Allah semata? Apa sih ibadah itu artinya? Apa sih hakikat ibadah yang itu tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah? Maka dikatakan bahwasanya ibadah adalah at-tadzallul. Ibadah adalah bentuk merendahkan diri kepada Allah disertai dengan ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya, disertai ketundukan dan kepatuhan terhadap syariatnya, dan semuanya itu dilandasi atas kecintaan kepada Allah. Maka simpul atau bagian inti dari ibadah adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah atas dasar kecintaan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang ingin betul-betul mengkondisikan dirinya dalam rangka beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah yang nanti termasuk itu kaidah berikutnya, maka hendaknya menghadirkan sikap kebatinan seperti ini. Apa itu merendahkan diri? Maka bagaimana mungkin seseorang dianggap sebagai sikap ibadah kepada Allah, namun pada saat dia melakukannya dalam kondisi dia ada kesombongan dalam dirinya, ada sikap ujub terhadap dirinya, ada merasa diri lebih baik daripada yang lain, ada perasaan merasa besar, pada seharusnya dia betul-betul merendahkan dirinya sebagaimana posisi kita ketika sujud, meletakkan bagian paling mulia, paling tinggi dari tubuh kita, kita letakkan di tempat yang paling rendah. Dalam waktu bersamaan kita memuji Allah dengan menyebut betapa tingginya Allah dengan kalimat subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Dalam waktu bersamaan kita merendahkan diri kita, bahkan meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Ini adalah ibadah. Sehingga ketika seseorang secara zahir dia meletakkan keningnya dalam posisi yang paling rendah di tempat sujudnya, lisannya mengucapkan kalimat subhana rabbiyal a'la, maka hendaknya hatinya juga menunjukkan sikap merendahkan dirinya di hadapan Allah, kemudian mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Jangan justru dalam posisi kita sedang sujud malah dalam hati kita kosong, atau sebaliknya dalam hati kita ada keangkuhan, dalam hati kita ada kesombongan, dalam hati kita ada kebanggaan terhadap diri sendiri atau ujub. Maka ini bertolak belakang dengan yang zahir, keadaan batin kita, dan ini tidak akan teranggap sebagai ibadah. Sebagaimana juga ketika seseorang melaksanakan ibadah saum, maka hendaknya dihadirkan dalam dirinya saat melakukan ibadah saum itu ketundukan, kerendahan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang ketika dalam kondisi sedang saum atau berpuasa, maka akan semakin nampak sikap tawaduknya, bukan justru bangga diri, apalagi disertai dengan menganggap remeh orang lain yang tidak berpuasa sebagaimana dirinya. Maka seharusnya setiap orang yang betul-betul memahami hakikat ibadah ini, dia akan menjadi orang yang paling tawaduk di muka bumi ini. Ya, dimanapun dia berada, dia merasakan berada dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dimanapun dia berada, walaupun dia sedang berhadapan dengan orang yang levelnya di bawahnya, mungkin di tempat kerjanya, mungkin dia berada dalam posisi orang yang lebih tua di hadapan orang yang lebih muda, bahkan mungkin dia memiliki dalam posisi orang yang punya power di hadapan orang-orang di bawah kendalinya, bahkan seorang guru di hadapan muridnya, orang tua di hadapan anaknya. Maka hendaknya tetap ingat bahwa dimanapun kita berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya tetap menghadirkan sikap tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga hilanglah segala bentuk
kesombongan, dan juga bangga diri. Inilah baru dikatakan hakikat penghambaan, hakikat dari sebuah ibadah. Apakah cukup hanya sekedar itu? Tidak. Dia harus dalam kondisi perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Ketika melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tidak hanya sekedar dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah ketika melakukan ketaatan, dan tidak hanya sekedar takut atas kemurkaan dan azab Allah ketika meninggalkan larangan, namun harus ada kecintaan. Ibaratnya seseorang ketika dia melakukan sholat atas dasar melaksanakan perintah Allah, mengharap pahala, dalam waktu bersamaan dia merasakan nikmatnya, sejuknya di hatinya saat mengerjakan sholat. Sebagaimana ketika seseorang membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar mengharap pahala dari setiap hurufnya, Allah berikan 10 kebaikan, namun dalam waktu bersamaan dia merasakan betapa bahagianya, betapa tenang dan damainya di dalam dadanya saat membaca kalimat demi kalimat dari firman Allah. Dan seterusnya dari setiap ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan sikap melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yang juga dilandasi dengan kecintaan. Karena kita akan saksikan dalam kehidupan sehari-hari di antara kita sesama manusia, ada orang taat, perintah dilaksanakan, larangan dijauhkan, tapi tidak disertai dengan kecintaan. Melaksanakan perintah hanya karena terpaksa, hanya agar gajinya nggak kena potong. Ya, dia meninggalkan larangan juga terpaksa agar tidak kena ancaman PHK dan seterusnya. Atau yang tadi dia melaksanakan apa yang diperintahkan agar mendapatkan bonus ini, bonus itu, dan seterusnya. Dia meninggalkan larangan agar tidak terkena sanksi yang akan mengurangi haknya nanti. Artinya apa? Ini hanya dilandasi sebuah harapan mendapatkan sesuatu atau menyelamatkan dari sesuatu yang dia tidak sukai. Namun hakikat sebuah ibadah tidak seperti itu, namun menghadirkan kecintaan. Maka ketika seseorang melaksanakan sebuah tugas ataupun tanggung jawabnya, ketika itu diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, harus menghadirkan dalam hatinya perasaan cinta, suka, gembira, bahagia dalam dadanya saat melaksanakan perintah sesuai apa yang menjadi kewajibannya, dan saat meninggalkan larangan sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya. Jika tidak dengan itu, maka akan kehilangan ruh dari ibadah itu. Nilai ibadah akan cacat. Dan Masya Allah ya ikhwah, hakikat ibadah ini menjadikan seseorang betul-betul akan merasakan nikmatnya, manisnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di setiap kondisi keadaan, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita.